Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen, tuton, dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Wijaya Saputra dari Prodi Sistem Informasi. Jadi di sini saya akan membuat tugas praktik, yaitu tugas 3. Yang pertama itu melakukan praktikum transaksi, dan yang kedua melakukan praktikum basis data terdistribusi. Oke, langkah yang pertama, kita buka XAMPP terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita start untuk Apache dan MySQL ya. Nah, ini sudah berhasil kita start. Kemudian kita ketik di localhost phpMyAdmin. Nah, ini tampilannya ya teman-teman. Kemarin kan kita sudah sempat membuat untuk daftar rumah sakit ya, database rumah sakit. Oke, jadi yang pertama itu kita membuat perintah start transaction, perintah insert, update, dan delete. Kemudian cek hasil sementara menggunakan select. Nah, jadi kita menjelaskan perbedaan antara commit dan rollback. Commit itu apa? Commit itu perubahan yang disimpan. Kemudian rollback itu apa? Rollback itu perubahan yang dibatalkan. Oke. Nah, di sini tuh kita buat untuk yang commitnya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kan database yang kemarin kita sudah buat. Oke, kita masuk ke bagian rutin. Dari rutin, kita create new rutin aja. Oke. Nah, kemudian ini nama rutinnya transaksi 1. Oke. Ini parameternya kita hapus saja. Oke. Sorry. Ini sebenarnya saya sudah buat untuk kodenya ya teman-teman. Yang pertama begin start transaction. Nah, ini untuk insert into pasien. Jadi pasien itu ada apa aja? Ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan juga jenis kelamin. Nah, value-nya atas nama siapa? Atas nama Johanna. Alamatnya di mana? Di Jalan Borobudur nomor 21. Seperti itu. Kemudian select from pasien ya. Nah, ini untuk database yang ini ya teman-teman, yang commit. Jadi ini pembuatan create new routine-nya seperti ini. Oke, baik teman-teman. Kalau tadi kan kita membahas tentang yang commit. Kalau rollback itu apa? Tentang perubahan yang tidak dapat diubah ya teman-teman. Nah, contohnya ini transaksi kedua ya. Transaksi 2. Oke. Kemudian parameternya itu hampir sama seperti tadi, cuman di sini kita tambah rollbacknya teman-teman. Rollback dan commit. Oke. Jangan lupa untuk nama pasiennya kita ubah. Misal alamatnya di mana? Misal di Jalan Pangandaran nomor 15. Value-nya kita buat 3. Oke. Nah, berikut untuk contoh yang rollback ya teman-teman. Jadi rollback itu digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jika ada suatu hal yang tidak kita inginkan terjadi pada sistem, perlu diingatkan bahwa pernyataan rollback akan mempengaruhi jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Misalnya, kita akan menjalankan perintah update pada data di tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien. Misalkan misalkan Andi menjadi Doni gitu, dengan ID pasiennya itu 3. Tapi dengan pernyataan rollback, maka perubahan tersebut tidak bisa terjadi.
Jadi memang perubahannya tidak bisa dirubah ya teman-teman, seperti itu. Itu untuk pernyataan yang rollback ya teman-teman. Nah, oke, baik teman-teman. Untuk yang soal nomor 2 itu melakukan praktikum basis data terdistribusi. Nah, jadi untuk terdistribusi itu ada beberapa, ada fragmentasi horizontal, ada replikasi, ada distribusi query, teman-teman. Nah, untuk fragmentasi horizontal itu baris dari tabel bisa menjadi beberapa fragmen berdasarkan kondisi tertentu. Struktur kolom tetap sama, tetapi isi baris itu berbeda pada tiap fragmen. Biasanya digunakan ketika lokasi server memiliki penggunaan berbeda. Nah, jadi di situ untuk fragmentasi horizontal. Nah, kemudian ada fragmentasi vertikal. Fragmentasi vertikal itu kolom atau atribut tabel dipisah menjadi beberapa fragmen. Jadi setiap fragmen berisi subset kolom dan selalu menyertakan primary key untuk proses penggabungannya. Jadi harus ada primary key-nya teman-teman, yang dipakai saat akses terhadap kolom tertentu berbeda pada per lokasi. Itu untuk fragmentasi vertikal. Nah, kemudian ada replikasi. Replikasi itu teknik menggandakan data atau tabel secara identik ke beberapa server, teman-teman. Nah, semua lokasi memiliki salinan yang sama. Jadi, pengguna dapat mengakses data dengan cepat tanpa tergantung pada satu server, seperti itu. Nah, contoh jenis replikasi itu tuh ada 4 ya teman-teman. Ada replikasi penuh, replikasi parsial, primary secondary replication, kemudian ada multi-massa replication. Nah, replikasi penuh itu jadi seluruh data itu dapat digandakan ke semua server. Nah, kemudian untuk replikasi parsial itu hanya sebagian data aja nih yang bisa direplikasikan. Dan untuk primary secondary replication itu server utama bisa melakukan update, server lain hanya bisa menerima salinannya aja. Nah, kemudian multi master replication itu semua server kita dapat melakukan update, teman-teman. Nah, keuntungannya itu apa sih teman-teman untuk replikasi tersebut? Yang pertama itu akses lebih cepat, kemudian redundansinya juga tinggi, dan juga data tetap tersedia meski satu server itu gagal, teman-teman. Nah, kemudian kita ada distribusi query. Nah, distribusi query itu kita dapat mengakses data dari beberapa lokasi atau server yang berbeda-beda, teman-teman, dan dapat menggabungkannya seolah-olah berasal dari satu database yang sama, seperti itu. Nah, query ini tuh bisa memungkinkan itu, yang pertama itu bisa mengambil data dari fragmen berbeda, yang pertama, dan yang kedua itu dapat menggabungkan data dari server lain, dan yang ketiga dapat melakukan join database nih teman-teman yang terdistribusi, dan yang keempat menyembunyikan perbedaan lokasi dari data user atau location transparency, teman-teman. Untuk konsepnya itu, yang server A itu dapat memiliki tabel pelanggan, dan server B itu memiliki tabel transaksi, dan yang ketiga itu query pada server A itu dapat mengambil data transaksi dari server B menggunakan database link dan federate table atau foreign data wrapper, seperti itu pada umumnya. Baik, itu penjelasan yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Demikian video praktikum untuk kegiatan transaksi dan basis data terdistribusi pada mata kuliah ini. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.